Kemudian saya akan tekuk seperti ini. Atau kalau teman-teman tidak mau bermain di sini, ini pada dasarnya bisa naik turun. Nah kan, ternyata betul. 500 putaran karet. Wah. Aduh, cantol rek. Radius belokannya. Banyak yang bertanya, bagaimana cara trimming atau setting pesawat tenaga karet yang untuk indoor ya, rubber power Foamplane F200. Ini adalah F200 yang beberapa hari yang lalu sudah saya buat. Ini adalah yang baru. Karena apa? Ini saya buat lagi. Ini lebih berat. Ini sekitar 1,9 gram. Yang ini sekitar 1,1 gram. Kemudian ini sengaja saya buat agar supaya teman-teman yang pernah membuatnya atau belum pernah membuatnya, kurang lebih nanti berat yang akan didapatkan adalah seperti ini jika mengikuti pola asli dan menggunakan propeller Ikara. Karena saya cek propeller atau baling-baling Ikara itu yang 6 inci, yang butterfly, dia beratnya sekitar 0,8 gram, jadi tidak sampai 1 gram. Nah ini saya buat dari plastik juga, kemudian beratnya juga persis mirip 0,8 gram hanya untuk baling-baling, tapi untuk kawat sendiri berbeda ya, saya menggunakan 0,4 mm depan belakang. Kita lanjut ya. Kemudian ini lebih ringan, ini lebih berat karena ini menggunakan kayu balsa untuk baling-balingnya, kemudian motor stick dan lain-lain. Kemudian karena berat 1,9 gram untuk Foamplane F200 indoor rubber power ini, kita akan bagaimana cara trimmingnya supaya bisa terbang di ruangan. Kalau punya saya ini ruangannya kecil, bentangnya atau lebarnya ruangan ini adalah 2,6 meter. Jadi yang harus saya lakukan adalah ingat selalu kalau ikut pola kiri untuk bentangan sayapnya lebih lebih panjang 1 cm. Kenapa? Pesawat kecil itu didesain seperti ini, terbang di dalam ruangan, itu ketika dia mau berbelok radius kecil, yang cukup kecil, kalau tidak ada tambahan ini, kemungkinan besar langsung terjatuh. Jadi climbnya tidak mau, jadi dia hanya leveling, kemudian malah turun. Nah, itu banyak saya lihat beberapa teman yang melakukan seperti itu, 7,5, 7,5, 5, 5. Padahal di pola aslinya 7, 8, 5, 5. Itu punya maksud dan tujuan tertentu yang pengaruhnya sangat besar. Oke, kemudian kalau teman-teman perhatikan ini ada sedikit down thrust propeller, sekitar 1 derajat. Kemudian kayu saya menggunakan 2,9 mm tebalnya. Kalau ukuran ini ikut tetap di pola, jadi kalau teman-teman mau cek lagi boleh di video tutorial ya. Kemudian yang belakang bisa naik turun untuk kita setting. Pada dasarnya kalau kita lihat pola F200 ini plan gambarnya, depan lebih tinggi 5 mm lebih tinggi. Kemudian CG-nya kalau saya pernah cek, lupa saya, itu kurang lebih di angka 60% atau berapa ya. Khusus yang produk dengan ini ya, Ikara ya.
Oh, ternyata tidak. Oh, ternyata tidak. Oh, ternyata ini sekitar 40%, 35%. Oke, kemudian karet, karena berat unit 1,9 gram, karet yang saya gunakan adalah karet 1,6 mm, panjangnya 13 cm. Jadi nanti mungkin putaran karetnya kalau ya sekitar 800-900 masih mampu ya. Kemudian gunakan winder. Kemudian ada apa ini? Jarum untuk menahan ketika kita menggulung karet. Jadi ini harus bisa naik turun. Sayap kanan kiri harus pas ya, karena ada yang 7,5, ada yang 7,5, itu climbingnya sulit nanti. Ada down thrust propeller sekitar 1 derajat. Karena di tempat saya kecil, saya akan pegang dua ini. Ya. Kemudian saya akan tekuk seperti ini. Ini untuk memberikan belokan kiri tajam karena ruangan saya cukup sempit. Oke, setelah selesai, ini kita lihat ini kurang naik sedikit. Ini ya, flat lurus sampai depan sini. Kemudian yang ini turun. Jadi yang ini harus kita turunkan. Oke, saya coba bending atau twist lagi ya. Oke, saya kira cukup. Kemudian wash out. Saya kira diperlukan ini. Ini saya tekuk ke atas sedikit. Ini wash out. Kemudian yang sebelah kiri wash in. Ini saya turunkan sedikit. Sedikit saja, tidak usah banyak-banyak, karena kalau kebanyakan nanti radius belokannya ke kiri juga berkurang. Kemudian ini baling-balingnya ya, ini saya sedikit beri sekitar 1 derajat ya, feeling aja. Ini left thrust. Oke. Kemudian kita akan coba gliding. Jadi video tidak saya potong supaya nanti teman-teman bisa cek. Oh, ternyata seperti ini tuh detailnya. Oke. Untuk styrofoam banyak density, gunakan density yang paling ringan tapi permukaannya rata, tidak berongga. Ini 2,2 mm tebalnya atau 2 mm boleh. Yang ini 1,5 mm. Foam saya sangat ringan, foamnya ini, styrofoam ini beratnya 0,6 gram. Kalau ini saya bisa buat lebih ringan lagi. Kita coba gliding test dulu sebelum teman-teman terbangkan atau beri putaran karet. Kita cek. Oke, sedikit stall. Saya kira ya tidak masalah. Kita akan gulung atau karetnya ya. Pertama kita beri sedikit saja putaran karetnya. Kita coba sekitar berapa ya? 150. Ingat karet 1,6 mm, satu helai, panjang total 13 cm. Aduh, kebanyakan. Sudah 200. Saya terbiasa menggulung banyak. Oke, ini sekitar 180. Kalau teman-teman membuatnya di atas 1,9 gram seperti punya saya ini, kemungkinan besar membutuhkan karet 2,4 mm satu helai. Oke, kita coba dengan putaran karet sekitar 180. Oke, saya pegang dulu.
Oh, ternyata sedikit stall. Oke, stall ya, ternyata kemungkinan besar tail heavy ya. Kemungkinan besar karena ini tadi mencoba saya luruskan, jadi dia ada pengaruhnya. Jadi ini saya tekuk sedikit, atau kalau teman-teman tidak mau bermain di sini, ini pada dasarnya bisa naik turun. Jadi yang ini teman-teman naikkan sekitar 0,5 mili, jangan terlalu banyak. Selanjutnya penerbangan kedua, untuk radius belokannya oke, dengan tekukan yang sangat tajam. Jadi kalau teman-teman ruangannya lebih lebar 4 meter, tuh trimmingnya atau setting terbangnya lebih mudah. Kita coba tadi 180, sekarang kita coba 300 atau 350. Oke, setelah insiden saya kurangi dengan cara menaikkan wing post yang bagian wing strut atau wing post ya, ini yang bagian belakang sekitar 0,5 mm. Aduh, ternyata belokannya kurang kecil, kemudian masih sedikit stall juga ya. Ini kalau kita cek dari belakang, stabilizer harus lurus, tidak naik atau tidak up ya, tidak elevator up. Oke, belokan kita tambah, saya luruskan dulu. Oh, ini fin, ini tanpa merubah lagi ya, fin saya tekuk ke kiri atau yang bagian belakang ya, biasanya kalau sudah terpisah menjadi rudder. Ini saya sedikit tekuk ke kiri. Oke, ini akan mengurangi stall. Kita coba 350. Ingat karet kecil 1,6 mm ini dia butuh putaran banyak. Jadi kalau untuk indoor itu biasanya kita main di atau kita gunakan karet ukuran yang kecil. Jadi mencari putaran banyak. Jadi belokannya tadi tanpa fin, ternyata tanpa rudder kiri atau fin yang kita tekuk ke kiri bagian belakangnya masih cukup lebar. Oke, ini mungkin durasinya pendek nih karena torsinya karet ini kecil. Nah kan, nah, ternyata betul. Ups, ada ventilasi itu, angin masuk sedikit. Kemudian jumlah putaran karet juga masih lumayan banyak. Oke, kita tambah jumlah putaran karetnya. Jadi teman-teman, kalau stall atau seperti lumba-lumba tanpa diintervensi oleh angin, tanpa turbulensi, bagian ini teman-teman bisa naikkan sedikit karena selisih dengan depan dari desain aslinya itu 5 mm.
Kita coba lagi dengan putaran karet lebih banyak. Berapa ya? 500. Ini pagi hari jam 5 setelah sholat subuh. .500 putaran karet. Ukuran karet 1,6 mm. Panjang total karetnya sehelai ya. Panjang total 13 cm. Foamplane F200. Kita coba penerbangan selanjutnya dengan 500 putaran karet. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, mantap. Mantap. Baling-baling sengaja saya pakai yang warna agak gelap. Karena supaya teman-teman tahu bahwa ini plastik. Kita coba cek. Mandek. Stop. Nah, stop. Aduh, angeli. Ya apa ini? Seperti ini. Oke, kita lanjutkan lagi dengan putaran karet yang lebih banyak. Apakah dia berpengaruh terhadap radius belokan? Atau biasanya putaran karet lebih banyak itu radius belokannya bisa berubah. Entah itu mengecil, entah itu melebar. Kalau diterbangkan di luar ruangan, usahakan zero wind. Jadi saya kira cukup mudah. Yang pertama adalah diingat baling-baling ada downtrust ya sedikit. Sekitar 1 derajat kalau punya saya ini. Kemudian ada left thrust sedikit 0,5 derajat atau mungkin 1 derajat. Tidak banyak. Ada wing wash in yang sebelah kiri turun. Ya, untuk trailing edge-nya. Dan yang kanan wing wash out. Trailing edge-nya sedikit ke kanan, terutama di bagian wingtip. Kemudian yang ini tetap 0 insiden untuk stabilizer, tapi khusus untuk ini totalnya insidennya itu 5 mm. Kemudian tadi saya kurangi sekitar tidak sampai 1 mili ya, tidak sampai 1 mm. Ada rudder belok kiri. .700 putaran karet. Torsinya kencang. Apakah ada pengaruh ke belokan ke kiri atau tidak? Memang susah kalau menerbangkan ketika ada udara masuk ya, karena menjadi pesawat itu berputar tidak pada porosnya, dia bergeser. Bisa juga karena turbulensi angin atau dari angin yang dihasilkan oleh baling-baling. Ini adalah Foamplane F200 Indoor Rubber Power 700 putaran karet. Wah, aduh, cantol rek. Radius belokannya sedikit melebar. Kita coba tanpa kita putar lagi karetnya. Alhamdulillah, mantap. Jadi kalau teman-teman mau tahu solusi bagaimana sih cara memperbaiki pesawat Foamplane atau F200 supaya atau yang gagal terbang atau tidak terbang, durasinya kalau untuk berat segini
untuk putaran karet segini. Oke, 30 detik saya pikir cukup bagus. Jumlah putaran karet yang tersisa. Oke. Jadi bagaimana? Sudah cukup paham dengan apa yang saya sampaikan? Jadi yang perlu kita pahami adalah Foam Plane F200 ini pada dasarnya bisa kita terbangkan di ruang tamu. Jadi kalau teman-teman kesulitan atau pesawatnya gagal terbang, khusus untuk pesawat tenaga karet ya, gagal terbang atau durasinya pendek, itu bisa dicek seperti tadi, baling-baling, ukuran karet, jumlah putaran karet, kemudian dari pola sendiri, ada wing washing dan lain-lain. Itu pengaruhnya sangat besar sekali. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi.